Kembali kita akan berbicara mengenai khotbah topikal dan hari ini kita akan berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan dari khotbah topikal dibanding khotbah ekspositoris dengan demikian juga sebaliknya. Harapan saya hal ini bukan untuk membandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, tetapi kita akan melihat spirit keduanya, sehingga keduanya bisa kita gunakan untuk memberkati jemaat di dalam pelayanan khotbah kita. Baik, sebelum saya akan berbicara mengenai hal tersebut, saya akan berbicara terlebih dahulu di dalam kita menggunakan alur khotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, di dalam video kita yang pertama atau perdana, saya sudah berbicara mengenai struktur khotbah. Di dalam pola struktur khotbah yang ada, saya akan berbicara mengenai bahwa khotbah itu punya alurnya. Alur sebuah khotbah dimulai dari Allah. Allah memberikan inspirasi kepada penulis Alkitab untuk menuliskan secara struktur di dalam konteks kebudayaan, di dalam konteks politik, di dalam konteks masa lampau, di dalam kepada jemaat Israel pada waktu itu. Tuhan sekali lagi memberikan inspirasi kepada penulis Alkitab. Setelah penulis Alkitab memberikan inspirasi, disinilah posisi kita sebagai seorang pengkhotbah. Di inilah kita menemukan apa yang disebut dengan iluminasi khotbah. Setelah kita mendapatkan iluminasi khotbah, di dalam kita mulai membahas tentang khotbah, disinilah terjadi apa yang disebut dengan Alkitab. Sebagai seorang pengkhotbah, maka tidak boleh lepas dari apa yang disebut dengan Alkitab. Setelah seorang pengkhotbah mendapatkan iluminasi, maka seorang pengkhotbah akan melakukan kepada umat, yaitu komunikasi. Inilah letaknya antara khotbah deduktif dan induktif. Apakah khotbah deduktif dan induktif? Di dalam video kita yang lampau, saya sudah membahasnya dan sudah berbicara di dalamnya. Dan kita harus ingat bahwa tujuan khotbah adalah membawa umat Allah ini kepada Allah. Inilah yang disebut dengan transformasi. Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan, kita tahu betul bahwa fungsi seorang pengkhotbah adalah mentransformasi kehidupannya supaya mereka semakin hari mengenal Tuhan, semakin hari paham tentang pribadi Tuhan. Tentunya di dalam pribadi Kristus Yesus. Nah, di dalam hal inilah maka Bapak Ibu Saudara-saudari kita perlu melakukan hal-hal pemahaman-pemahaman spiritual supaya kita ngerti apa yang menjadi poin penting di dalam kita melakukan khotbah deduktif dan induktif.
Mari kita akan melihat khotbah topikal. Dalam hari ini saya akan berbicara mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, khotbah topikal kelebihannya adalah bersifat fleksibel. Karena tujuannya adalah kepada umat. Permasalahannya terletak kepada umat. Kelebihan lebih daripada fleksibel, dia juga bisa membahas berbagai aspek dari satu tema dengan dukungan ayat dari seluruh Alkitab. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan dan dalam sesi-sesi kita yang terdahulu, maka khotbah topikal bisa saling melompat, mereka bisa saling melengkapi karena dia terdiri dari berbagai aspek kitab pendukung. Nah, yang kedua selain fleksibel, kelebihannya yaitu dia bersifat mudah dikaitkan dengan kondisi jemaat. Karena dia mudah dikaitkan dengan kondisi jemaat, maka ini menjawab kebutuhan jemaat. Fokus utamanya terletak di dalam, sekali lagi, jemaat. Karena dia menjawab kebutuhan jemaat, maka khotbah-khotbahnya ini pasti menarik. Temanya yang relevan, dan temanya yang menjawab kebutuhan, inilah yang akhirnya digemari oleh jemaat. Bagaimana dengan kekurangannya? Nah, ini yang kerap kali menjadi uh, olok-olokan bagi orang yang berkhotbah di dalam khotbah topikal. Biasanya karena dia sifatnya mengambil bagian-bagian yang lain, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, konteks A tidak sama dengan konteks B, dan konteks B tidak sama dengan konteks C. Nah, contoh misalnya di dalam kitab Filipi 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini sering disalahgunakan untuk mendukung gagasan bahwa seseorang bisa mengatasi semua masalah, tantangan, dapat mencapai kesuksesan pribadi dengan kekuatan dari Tuhan. Itu. Anda bisa sukses, Anda bisa berhasil di dalam bisnis, karier, di dalam kehidupan pribadi, jika Anda mengandalkan Tuhan. Itu saudara, itu konteks yang keluar. Bagaimana dengan konteks yang benar? Paulus ingin menulis bahwa ayat ini ingin berbicara tentang penderitaan dan kekurangan. Paulus ingin berbicara tentang bagaimana mereka bisa bertahan di dalam segala keadaan, baik di dalam kelimpahan maupun kekurangan, dengan kekuatan dari Tuhan. Masalah kekurangan jarang dibahas. Tetapi sebetulnya masalah ini berbicara mengenai Filipi 4 ayat ke-13. Nah, lalu seringkali dikaitkan yang menjadi kuncinya ada di dalam ayat ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala.
keadaan. Cukup, masanya kurang. Kita harus mencukupkan diri. Makna yang benar harus kita bicarakan. Bahwa Paulus sedang berbicara tentang kemampuan untuk bertahan dan tetap setia kepada Tuhan dalam segala kondisi, bukan hanya untuk mencapai sebuah kesuksesan dunia. Ya, ayat kedua biasanya ya, bagian yang kedua. Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, seringkali para pengkhotbah mengkaitkan Yeremia 29 ayat ke-11 ini dan dengan mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki rencana untuk kebahagiaan. Untuk apa lagi? Untuk kesuksesan. Misalnya di dalam masalah pekerjaan, kehidupan finansial. Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup Anda. Penuh dengan harapan dan kemakmuran. Tentu harapannya adalah makmur hidupnya. Sebenarnya konteks yang benar di ayat ini ingin menunjukkan kepada orang Israel yang sedang di dalam pembuangan di Babel sebagai janji bahwa mereka meskipun di dalam penderitaan, Tuhan memberikan kepada mereka masa depan yang penuh harapan di dalam masa-masa yang sukar. Ada harapan, ada hope yang muncul situ. Sebabnya ayat pasal yang ke Yeremia 29 ayat ke-11 ini harus dikaitkan dengan ayat yang ke-10. Apabila, nah, apabila genaplah waktu 7 tahun di Babel, barulah aku memperhatikan kamu dan menempati janjiku untuk mendapatkan bagian ini. Masa depan. Nah, makna yang benar ini bicara soal janji pemulihan bagi bangsa Israel. Bukan janji kesuksesan pribadi dan kenyamanan hidup. Namun kita bisa mengkaitkan bahwa di masa yang sukar ada tangan Tuhan yang menyertai. Ingat, kita harus tetap setia. Nah, contoh lain, misalnya kita akan membahas ayat yang sering kali itu di dalam kitab Matius 7 ayat ke-7. Mintalah, maka kau akan mintalah maka akan mintalah kamu akan mendapatkan, carilah kamu akan sebab mintalah kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Minta, dapat, kemudian cari, maaf, minta ini diberikan, cari akan mendapatkan, ketok akan dibukakan. Nah, ini sering disalahgunakan untuk menunjukkan bahwa segala hal yang kita inginkan, ingin, termasuk kekayaan, harta, apapun,
kita akan mendapatkan. Tuhan memberikan apa yang kita minta jika kita percaya. Ya. Nah, sebetulnya konteks ayat ini ingin sudah mengajarkan tentang permintaan yang sesuai, keinginan yang sesuai. Ya, ini yang tidak pernah dibahas nih, keinginan yang sesuai. Oh, ada hubungan yang dekat, ada hubungan antara hidup kita dengan Tuhan. Itu yang harusnya menjadi penekanan. Bahwa ayat Matius 7 ayat 11 ini tidak bisa dilepaskan dengan ayat yang ke-11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu, hubungan, fellowship, yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta. Nah, jarang dibahas tentang hubungannya. Sebetulnya ayat yang makna utamanya adalah di sebuah hubungannya ini. Tentang kepercayaan kita. Tentang bukan hanya sekedar keinginan yang terkabulkan. Tetapi makna yang terdalam adalah sebuah kepercayaan bahwa Allah ada dalam sebuah hubungan. Nah, contoh lain, misalnya di dalam contoh keempat ya, Roma 8 ayat ke-28. Ini ayat-ayat itu familiar, saudara ya. Di dalam khotbah-khotbah kita juga biasanya. Khotbah. Kita tahu bahwa Allah sekarang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil menurut rencana. Nah, ayat ini biasanya diklaim untuk menunjukkan apa, saudara? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu bagus, ini bagus. Lalu penekanannya di sini, para pengkhotbah biasanya. Jangan khawatir akan berakhir masa sukar Anda. Bagus sih, ini good. Tapi kita lupa bahwa ayat berbicara tentang bagaimana Allah bekerja di dalam hidup orang yang mengasihi, yang mengikuti rencananya, bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Ini bukan hanya janji keadaan yang baik, bahagia, tapi bagaimana kehidupan kita itu menaruh percaya. Sekali lagi, percaya kepada Allah yang besar. Ayat berbicara mengenai hal itu, saudara ya. Karena ayat Roma 8 ayat ke-28 jangan terlepas dari ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat membandingkan tentang kemuliaannya Tuhan. Wow. Ya, makna yang berlaku. Oleh sebab itu kelemahannya khotbah topikal yang sering kali digunakan oleh oknum pengkhotbah yaitu kurang dalam. Karena dia tidak membahas tentang bagian di dalamnya, dia hanya membahas tentang luarnya saja, sehingga khotbah-khotbahnya bersifat subjektif. Nah, ini yang menjadi kendala dalam hidup kita. Kurang dalam, subjektif. Inilah yang kerap kali kelompok kalau kita mengkhotbahkan topikal,
Maka jenis khotbah topikal ini dianggap tidak memiliki atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana dengan khotbah ekspositori? Kita akan melihatnya ya. Bagaimana dengan kelebihannya? Tentu tidak dapat dilakukan bahwa khotbah ekspositori sifatnya begitu sangat sistematis, karena begitu sangat dalam, dia tidak akan terjadi kesalahan karena pengkhotbah ekspositoris akan melihat banyak konteks masa lampau. Masa lampau, dan ini mampu untuk membangun eh, pemahaman secara teologis. Sistematis, kesalahannya begitu sangat minim, bahkan dia mampu untuk bersifat teologis. Tetapi kekurangannya adalah khotbahnya kurang fleksibel. Karena dimulai dari teks. Teks dikeluarkan untuk menjawab. Sedangkan jemaat punya problem di sini. Problemnya A, jawabannya B. Kemudian dipaksa untuk masuk di A. Nggak ketemu. Maka khotbah-khotbah yang bersifat ekspositoris akan bersifat teori. Dia bersifat begitu sangat teologis, teori, maka dia akan melahirkan sebuah bobot khotbah yang sangat berat bagi jemaat. Tentu saja, karena ini bobotnya bersifat teori, berat, tidak aplikatif, tidak fleksibel, maka bisa disimpulkan kurang variasi. Sangat sulit untuk divariasi. Karena yang mereka lihat adalah kehidupan masa lampau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, setelah kita melihat kelemahan dan kelebihannya, apa yang menjadi titik kesimpulan kita? Di sini ada problem dengan jemaat. Jemaat ini harus dibawa untuk mengenal Tuhan. Lebih lagi ya, saya akan menulisnya sebagai harus mengalami transformasi kepada Tuhan. Maka sebagai seorang pengkhotbah, dia harus memandang problem ini. Pandang problem ini untuk menjawab kebutuhan. Kemudian, seorang pengkhotbah harus menemukan teks kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari sinilah maka kita bisa melakukan apa yang disebut dengan transformasi. Khotbah, meskipun Anda berbeda teksnya dengan latar belakang yang sangat berbeda, kita bisa melihatnya menjadi satu rangkaian. Karena mereka biasanya memiliki titik bobot yang hampir sama.
Jadi jangan lupa seorang khotbah topikal tetap membahas teks masa lampau. Jangan sampai lupa kondisi jemaatnya kayak apa. Kita harus mempelajari bagian ini secara benar. Bagian ini secara benar. Bagian ini secara benar. Supaya teks ini memiliki sebuah kekuatan yang sama. Oleh sebab itu, tiga bagian ini, makanya titik bobot sebuah khotbah harus terletak kepada sebuah pesan khotbah dan pesan teks yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sekedar kita melihat permasalahan, lalu kita pandang dengan menggunakan ide pribadi saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan ragu mengkhotbahkan khotbah topikal. Tetapi kekuatan yang bagian ini harus kita benar-benar perdalam supaya kita bisa mendapatkan sebuah kekuatan. Khotbah topikal memang lebih cocok untuk suatu situasi tertentu. Khotbah ekspositoris memang lebih kuat untuk membangun sebuah pemahaman. Tetapi dua-duanya harus di dalam sebuah spirit, yaitu spiritnya adalah eksposisi. Kiranya Tuhan memberkati kita.